LTS Channel. Sejarah berdirinya Kerajaan Selaparang Lombok. Tidak diketahui secara pasti tentang awal berdirinya Kerajaan Selaparang. Namun, terdapat beberapa sumber yang cukup dapat dipercaya. Salah satunya adalah kisah yang tercatat di dalam daun lontar yang menyebutkan bahwa berdirinya Kerajaan Selaparang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sejarah masuknya atau proses penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Disebutkan di dalam daun lontar tersebut bahwa agama Islam pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seorang mubalik dari kota Baghdad, Irak. Mubalik tersebut bernama Asy-Syaikh As-Sayyid Nurur Rasyid Ibnu Hajar Al-Haytami atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Lombok dengan sebutan Gaus Abdur Razak. Beliau selain sebagai penyebar agama Islam, dipercaya juga yang menurunkan sultan-sultan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Beliau pertama kalinya datang ke Pulau Lombok tepatnya di Kabupaten Lombok Utara yang disebut dengan Bayan sekitar tahun 600-an Hijriyah atau abad ke-13 Masehi antara tahun 1201 hingga 1300 Masehi. Beliau menetap dan berdakwah di sana, kemudian menikah sehingga lahirlah 3 orang anak dari istri pertama, yakni 1. Said Umar, yang menjadi Datu Kerajaan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. 2. Said Amir, yang menjadi Datu Kerajaan Pejanggik, Kabupaten Lombok Tengah. 3. Syarifah Komariah atau yang lebih terkenal dengan sebutan Dewi Anjani. Kemudian Gaus Abdur Razak menikah dengan istri kedua yang merupakan seorang putri dari Kerajaan Sasak sehingga lahirlah 2 orang anak dari istri kedua, yakni seorang putra bernama Sayyid Zulkarnain, dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman, atau disebut pula dengan Gaus Abdurrahman, dan seorang putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki dengan Denda Rabiah. Sayyid Zulkarnain inilah yang kemudian mendirikan Kerajaan Selaparang sekaligus pula sebagai Datu, Raja pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang kuat, baik di darat maupun di laut. Laskar lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayahnya sekitar tahun-tahun 1667 sampai tahun 1668 Masehi. Selain itu, laskar lautnya pernah pula mematahkan serangan yang dilancarkan oleh Kerajaan Gelgel, Bali, dari arah barat 2 kali sekitar tahun 1616 dan 1624 Masehi. Setelah pertempuran terjadi, Kerajaan Selaparang mulai menerapkan kebijaksanaan baru untuk membangun kerajaannya dengan memperkuat sektor agraris. Maka, pusat pemerintahan kerajaan kemudian dipindahkan di sebuah dataran perbukitan, tepatnya di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Dari wilayah kota yang baru ini, semua gerakan yang mencurigakan di tengah lautan akan segera dapat diketahui. Wilayah ibu kota Kerajaan Selaparang ini pun memiliki daerah bagian belakang berupa bukit-bukit persawahan yang dibangun dan ditata rapi, bertingkat-tingkat hingga ke hutan lemor yang memiliki sumber mata air yang melimpah. Berbagai sumber menyebutkan bahwa setelah dipindahkan ibu kota maka Kerajaan Selaparang mengalami kemajuan pesat. Sebuah sumber mengungkapkan, Kerajaan Selaparang dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
Untuk kritik dan saran silahkan ketik di kolom komentar.